Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, kita mempersiapkan hati, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan untuk hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya bagi kita diberikan pilihan hidup dengan pergumulan atau hidup tanpa pergumulan, hampir semua kita pasti memilih hidup tanpa pergumulan. Sebab bisa kita bayangkan betapa nikmatnya, betapa sedapnya hidup yang tidak memiliki pergumulan. Semuanya serba lengkap, semuanya serba tersedia. Apa yang kita inginkan, kesehatan kita pun selalu prima dan hampir tidak pernah memikirkan sesuatu yang teramat sulit di tengah-tengah hidup. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada hidup yang tanpa pergumulan. Pergumulan bisa datang kepada siapa saja. Pergumulan juga bisa datang di mana saja. Dan pergumulan juga bisa datang kapan saja. Baik ketika kita bekerja, atau ketika kita masih muda, atau juga mungkin ketika kita sudah tua. Semua orang pasti pernah menghadapi pergumulan. Dan memang tidak ada hidup yang tanpa pergumulan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan kita diutus untuk menyangkal diri dan memikul salib. Nah, apa yang disebutkan oleh Yesus itu menandakan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidaklah mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi Ia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara di dalam Tuhan, yang menjadi menarik, bagaimanakah kita menghadapi pergumulan kehidupan kita sehari-hari? Ini teramat sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita pahami, terutama dari renungan hari ini, Mazmur 118 ayat 5, bagi kita diberikan sebuah inspirasi iman bahwa pemazmur dalam kesesakannya berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada dia kelegaan. Kata kuncinya adalah berseru kepada Tuhan. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Berseru di dalam doa dan permohonan. Yang pertama, saudara-saudara, kita berseru kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang omnipoten, yang sanggup, yang berkuasa melakukan segala perkara dalam hidup kita, yang berkuasa untuk menuntun kita, menolong kita, memenangkan kita, bahkan menyelesaikan pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Kita percaya kepada Allah karena Allah yang kita percaya ini juga adalah Allah yang omnipresent, yang maha hadir. Sekalipun kita berada dalam kondisi dan situasi hidup yang sulit, memiliki pergumulan yang berat, bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Tetapi Tuhan senantiasa hadir, karena Dialah Allah yang maha hadir di tengah-tengah hidup kita. Bahkan Dia hadir di tempat yang terkecil, di tempat yang paling tersembunyi, yaitu di dalam hati kita. Dia hadir dalam segala kondisi dan situasi hidup kita, baik dalam ketika kita menikmati penuh kebahagiaan, atau mungkin juga di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Kita berseru kepada Allah karena kita percaya bahwa Allah yang kita percaya itu adalah omniscient, maha mengetahui. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan yang tidak diketahui orang lain pun, bahkan tentang diri kita sendiri, tidak sepenuhnya kita mengetahui. Tetapi Allah maha mengenal, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang akan terjadi esok. Oleh sebab itu, berseru kepada Allah
adalah salah satu dan satu-satunya hal yang harus kita lakukan saat kita menghadapi pergumulan, bahkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berseru kepada Tuhan karena kita percaya bahwa tidak ada satupun hal yang terlalu sulit atau hal yang terlalu besar, masalah yang terlalu besar yang tidak dapat dimenangkan, yang tidak dapat diselesaikan, yang tidak dapat dituntaskan oleh Tuhan. Dia mampu dengan segala kuasanya yang besar itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Allah sanggup dengan segala kuasanya yang besar itu untuk membawa kita menang atas segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berjumpa dengan masalah yang amat sangat berat. Masalah terkadang datang bertubi-tubi. Tapi satu hal yang juga harus kita pahami adalah seberat-beratnya atau serumit-rumitnya perkara yang kita gumuli, bahkan mungkin kita sudah tiba pada titik pengharapan yang hopeless, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin kita sudah tiba di titik di mana tidak ada lagi jalan. Sepertinya semuanya sudah buntu. Kita sudah melakukan plan A, plan B, sampai seterusnya, tapi tidak ada jalan keluar. Kita merasa buntu, bahkan mungkin kita sudah kehilangan harapan, dan mungkin hampir sudah putus asa dan patah hati. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam renungan kita hari ini, jika kita masih memberi kesempatan kepada Allah, dan kita membiarkan dan mempercayakan Allah leluasa menuntun diri kita, bahkan jika kita sungguh-sungguh berdoa, menutup mata, membuka hati, melipat tangan, meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup memberi 1001 macam jalan keluar bagi kita, agar kita menang atas segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang memberikan hidup bagi kami. Juga memberikan firman yang baru saja kami terima, menjadi renungan, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi jiwa kami. Karena kami tahu perjalanan hidup kami di dunia ini bukanlah perjalanan yang mudah, tapi ada banyak pergumulan, tantangan yang kapan saja dan di mana saja bisa membuat hati, pikiran, dan jiwa kami tersesat, sebagaimana yang disaksikan oleh pemazmur dalam renungan kami hari ini. Tapi kami bersyukur bahwa kesaksian hamba-Mu dalam pemazmur, Kau memberikan kelegaan baginya, menenangkan dia dari segala perkaranya. Dan itu juga lah yang kami imani, karena kami percaya bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah yang Maha Hadir, dan tidak ada hal yang terlalu sulit di hadapan Tuhan. Bahkan perkara kami yang sangat besar, yaitu dosa, Tuhan sudah lunaskan dan tuntaskan kami beroleh hidup dan keselamatan. Karena itu pimpinlah kami selalu dengan firman-Mu dan juga Roh-Mu yang telah Tuhan curahkan bagi kami, agar dalam segala hidup kami, terutama dalam segala kesesakan kami hanya berseru dan meminta kepada Tuhan. Pimpin kami hari ini dalam melakukan aktivitas kami, agar pikiran, hati kami benar-benar terarah kepada Tuhan, dan setiap yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan mencukupkan yang kami butuhkan untuk hari ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami terima, agar kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menyadari betapa banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Limo ini, di tiap-tiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang memimpin dan memberkati serta menyertai mereka hari ini. Memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan usahanya, dan juga anak-anak yang sekolah, yang sudah bekerja, terutama bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan yang berikan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami bersyukur juga untuk kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati hidup mereka, menambah
mendambakan sukacita, umur yang panjang, dan Tuhan juga memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera. Inilah hidup kami, terutama doa kami di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk renungan hari ini. Dari HKBP Limo kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.